Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Bapak Febrialdi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Siswa yang budiman, tentunya kalian masih ingat materi semester yang lalu tentang meyakini kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya melalui para nabi dan rasul yang menjadi utusannya. Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu yang bersumber dari pertanyaan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentang jumlah nabi, Rasulullah SAW menjawab ada 124.000 nabi dan 313 rasul. 25 diantaranya disebutkan di dalam Al-Quran. Baiklah, kita masuk kepada materi pokok yang pertama, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Seorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Secara istilah, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Tugas Nabi dan Rasul seperti yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka sahidaw wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biizni wa sirajan muniran. Shadaqallahul azim. Berdasarkan ayat di atas, 4 tugas seorang nabi dan rasul. 1. Sebagai saksi bagi umatnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Dan yang keempat, sebagai juru dakwah. Mukjizat bagi nabi dan rasul. Mukjizat berasal dari bahasa Arab ajaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya, bertujuan melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Secara umum dibagi dua. Yang pertama, mukjizat bersifat material, indrawi, dan lokal. Contoh, perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, dan nabi lainnya. Yang kedua, mukjizat bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat ini hanya ada pada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Selanjutnya kita masuk kepada materi pokok yang kedua, yaitu tentang meneladani para nabi dan rasul. Sifat-sifat nabi dan rasul. Sifat wajib bagi nabi dan rasul. Yang pertama, sifat sidik berarti benar. Yang kedua, amanah berarti terpercaya. 3, tablik berarti menyampaikan. Yang keempat, fatanah artinya cerdas. Sifat-sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Yang pertama, kizib berarti dusta. 2, khianat berarti tidak dapat dipercaya. 3, kitman berarti menyembunyikan. 4, beladah berarti bodoh. Selain itu juga ada sifat jaiz, sifat yang mungkin ada pada nabi. Karakter para nabi ulul azmi. 5 orang rasul yang diberikan gelar ulul azmi yaitu Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima rasul ini memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan yang luar biasa dalam menjalankan tugas menyampaikan risalah kepada umatnya.
Selanjutnya kita masuk kepada pokok yang ketiga, yaitu peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Istilah digital merujuk kepada penggunaan teknologi sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Hal positif yang dapat dilakukan di era digital seperti informasi tentang topik yang dibutuhkan atau disukai. Hal negatif juga dapat ditemukan seperti berita bohong, kekerasan, pornografi, ataupun ujaran kebencian, fitnah, dan gibah, serta dapat kehilangan waktu produktif. Generasi digital dapat meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul sehingga menjadi pribadi yang berkarakter jujur. Selain itu, sikap amanah diperlukan selama berselancar di dunia internet. Tidak hanya itu, generasi digital juga harus meneladani kesabaran, ketabahan, dan keteguhan Nabi Ulul Azmi. Dengan keteladanan ini, generasi digital memiliki prinsip yang kuat menolak konten infografis secara aman berinternet. Tunjukkan perilaku baik di dunia maya, berikan dukungan bagi temanmu dengan memberikan senyum atau like serta memberikan pesan positif. Periksa pengaturan akunmu dan kata sandimu. Kamu bisa mengubah pengaturan privasi di akun media sosialmu untuk mengontrol siapa yang dapat melihat informasimu. Jangan menyebarkan rumor atau membagikan cerita atau foto yang menyakitkan atau membuat malu seseorang. Demikianlah materi kali ini. Semoga bisa dipahami dan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.